Pembalap Ducati yang telah memimpin free practice 1 di pagi hari kembali jadi yang tercepat saat sesi sore usai catatkan waktu 1 menit 37,295 detik yang menjadi rekor absolut baru di lintasan Santiago del Estero. Sebuah rekor yang telah ada sejak 11 tahun yang lalu pada 2014 saat ban Bridgestone masih digunakan, dan rekor ini dipegang oleh Marquez bersama Honda dengan 1 menit 37,683 detik. Penampilan Marquez sangat luar biasa. Sudah mencatat waktu tercepat di awal sesi, dan ketika Marco Bezzecchi berhasil menyalipnya dan mengalahkan rekor tersebut untuk pertama kalinya saat praktis dengan 1 menit 37,510 detik. Ia kembali membaik dan membukukan lap time 1 menit 37,438 detik. Dan makin baik di lap terakhir dengan 1 menit 37,295 detik yang merupakan catatan waktu terbaik baru di lintasan Argentina. Di akhir sesi, Fabio Di Giannantonio meningkatkan performanya untuk meraih waktu tercepat kedua. Terpaut 0,135 detik dari Marc dan mengungguli Alex Marquez, yang kali ini harus puas berada di urutan ketiga. Marco Bezzecchi menempatkan motor Aprilia di urutan keempat, sekaligus motor non-Ducati pertama dalam catatan waktu. Brad Binder membukukan waktu tercepat kelima hari itu, menyalip Alex Rins di bagian akhir sesi, yang berada di depan Johann Zarco dan Fabio Quartararo, yang berhasil masuk ke posisi 10 besar meski mengalami beberapa masalah teknis. Dengan 52 menit tersisa, pembalap Yamaha ini terjatuh dengan motornya terhenti saat ia mendorong dan mencari bantuan dari para marshal untuk membawa motornya kembali ke pit box. Pada akhirnya, rider asal Prancis itu harus membawa sendiri motornya kembali ke garasi. Membutuhkan waktu 6 menit untuk menyelesaikan perjalanan tanpa bantuan dan sangat marah karenanya. Alasannya adalah karena Quartararo sudah menguji sasis baru di salah satu motornya dan dia ingin melanjutkan tes tersebut. Jadi, dia menunggu motornya diperbaiki sebelum melanjutkan. Jack Miller di Pramac Yamaha juga sedang menguji sasis baru. Pedro Acosta berada di urutan ke-9 tercepat dan langsung masuk ke Q2. Dengan sesi berakhir, pembalap Spanyol itu berjalan lambat di sekitar trek dan mengalami kecelakaan aneh saat melaju di lintasan lurus dan sangat lambat. Pecco Bagnaia juga mengalami kecelakaan. Bagnaia yang mengalami banyak masalah di pagi hari berhasil memperbaiki diri di sore hari dan mencatatkan waktu putaran yang tercepat dan berada di posisi 4 besar. Dengan 5 menit tersisa, ia kembali ke lintasan dengan ban baru untuk mempertajam catatan waktu, namun malah terjatuh di tikungan 2. Tahun lalu, sepanjang musim, Pecco hanya terjatuh sekali pada Jumat, yakni di Barcelona pada seri penutup. Dengan kesalahan itu, pembalap Ducati yang berada di urutan ke-6 dalam catatan waktu mulai kehilangan posisi hingga turun ke posisi ke-10 dan hanya terpaut 0,021 detik dari pembalap Jepang Ai Ogura yang berada di urutan ke-11, yang membuatnya harus turun ke Q1. Francesco Bagnaia nyaris kehilangan akses langsung ke kualifikasi 2 dalam MotoGP Argentina setelah terjatuh di tikungan 2 pada sesi latihan Jumat. Insiden tersebut membuatnya harus menyaksikan dari pinggir lintasan saat para pesaingnya memperbaiki catatan waktu mereka. Sebelum terjatuh, Bagnaia berada di posisi ke-6, namun akhirnya turun ke posisi ke-10, mengamankan slot otomatis terakhir untuk Q2 dengan selisih yang sangat tipis. Meski demikian, ia merasa lega karena tidak mengalami cedera dan tetap optimis meski finish di posisi ke-16 dan ke-10 dalam 2 sesi latihan. Bagnaia mengungkapkan rasa lega karena perasaannya terhadap motor meningkat signifikan pada sesi sore. Perubahan setup motor membantunya merasa lebih baik saat pengereman dan memasuki tikungan. Ia berharap dapat melakukan peningkatan lebih lanjut pada hari berikutnya. Setelah finish ketiga di Thailand, Bagnaia berada di bawah tekanan untuk merespon dominasi rekan setim barunya di Ducati Lenovo Marc Marquez yang memenangkan sprint dan Grand Prix di Buriram. Dengan kondisi grip yang terus membaik di sirkuit Termas Rio Hondo yang berdebu, Bagnaia menekankan pentingnya mendapatkan kembali kepercayaan diri saat pengereman untuk meningkatkan peluangnya. Ia merasa siap untuk bertarung siapapun lawannya nanti.
Jorge Martin, juara dunia MotoGP 2024, mengalami cedera pada tangan kiri dan kaki kanan setelah terjatuh saat pengujian di Sepang, sehingga hanya menyelesaikan 13 lap. Akibatnya, ia melewatkan sisa sesi pengujian dan diperkirakan absen pada 3 seri pembuka musim 2025. Dengan demikian, Martin kemungkinan baru akan kembali balapan di Qatar pada pertengahan April, setelah hanya memiliki 1 hari penuh mengendarai motor MotoGP sejak meraih gelar juara dunia di Barcelona pada November lalu. Selain itu, Martin juga berpindah dari Ducati ke Aprilia selama musim dingin yang menambah tantangan dalam persiapannya. Ia mengungkapkan keinginannya untuk melakukan pengujian sebelum kembali balapan. Namun, peraturan saat ini hanya mengizinkan penggunaan Aprilia RS V4 standar untuk latihan. Massimo Rivola, CEO Aprilia Racing, menyarankan perubahan aturan yang memungkinkan pembalap yang absen lama untuk menguji motor MotoGP sebelum kembali demi meningkatkan keselamatan dan kualitas balapan. Pedro Acosta dapat mencari perubahan suasana tahun depan jika KTM tidak membuktikan daya saing yang diharapkan seperti yang dilaporkan AS. Pilihan tersebut sudah mulai dipertimbangkan, demikian klaim surat kabar tersebut. Namun, semuanya masih jauh dari kata selesai. Dan kesepakatan itu mungkin tidak akan terjadi sama sekali jika KTM dapat membuktikan kepadanya tingkat kinerja mereka. Tim Ducati mana yang bisa dibela Acosta? Tim VR46 milik Valentino Rossi adalah skuad yang dilaporkan berminat untuk mendapatkan tanda tangan Acosta. Tahun ini, VR46 telah menjadi tim satelit utama Ducati setelah kepergian Pramac. VR46 memiliki 1 Ducati spesifikasi pabrikan di tangan Fabio Di Giannantonio. Rekan setimnya Franco Morbidelli mengendarai versi 2024. Rumor bermula di Italia mengenai kerjasama Acosta VR46 setelah bocah ajaib MotoGP itu mengunjungi lintasan Rossi di Tavoliere pada bulan Januari. Surat kabar Italia melaporkan bahwa Rossi menggunakan kesempatan itu untuk menggoda Acosta agar bergabung dengan timnya di masa mendatang. Namun, KTM masih bisa mempertahankan aset berharga mereka karena Acosta tetap berkomitmen pada proyek mereka. Manajer Albert Folera mengatakan kepada AS bahwa Acosta tetap berharap segalanya berjalan sangat baik di KTM dan dapat bertahan selama bertahun-tahun. Namun, hal itu bisa terjadi tergantung pada KTM, karena Acosta berkomitmen pada KTM bila KTM tetap kompetitif. Sebab, tujuan Acosta adalah memenangkan gelar MotoGP bersama KTM. Acosta terikat kontrak multi-tahun dengan KTM, yang masa depan balapnya tampaknya telah terjamin kendati musim dingin yang mengkhawatirkan membuat skala masalah keuangan mereka menjadi nyata. Sangat sedikit kontrak pembalap MotoGP yang berakhir pada akhir tahun 2025, yang berarti pasar pembalap mungkin lebih sepi dibandingkan tahun lalu. Akan tetapi, setiap upaya untuk mengakuisisi Acosta akan menyebabkan seluruh pasar bergairah mengingat potensinya. Pembalap kebanggaan Indonesia, Mario Surya Aji, tampaknya cukup berhasil membawa angin dan momentum positif yang awalnya ia peroleh di sesi pramusim dan seri perdana di Chang, Thailand ke seri kedua di Argentina ini. Yaps, Mario konsisten top 10 di hari pertama Moto2 Argentina 2025. Ini juga mengartikan bahwa Argentina menjadi seri kedua di mana pembalap Honda tim Asia ini berhasil langsung ke Kyoto dari hasil hari Jumat. Pada sesi pertama di mana suhu trek yang masih agak-agak lembab ada di angka 20 Celcius, Manuel Gonzalez berhasil membawa motor Kalex-nya menjadi yang tercepat dengan 1 menit 44,147 detik. Sementara Mario Aji berhasil bertengger di posisi 6 dengan jarak 0,48 detik dari Manuel. Pada sesi kedua yang menentukan 14 pembalap pertama ke sesi Kyoto hari Sabtu, menempatkan kembali Manuel Gonzalez sebagai yang tercepat dengan 1 menit 41,713 detik. Diikuti 2 pembalap Bosco Scuro Alonso Lopez dan Jack Dixon. Sementara Mario Surya Aji ada di posisi 9 pada sesi ini dengan lap time 1 menit 42,478 detik atau berjarak 0,765 detik dari Manu.